Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik peserta didik baru di SMK 2 Negeri Trenggalek. Semoga pada siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga imun dan kita harus tetap ceria ya. Perkenalkan, saya Ratri Purwaningsih dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Pada siang hari ini kita akan sharing, kita akan membagikan informasi tentang berteman dan bullying. Oke, teman-teman, apakah kalian semua di rumah punya teman? Pasti jawabnya punya dong. Nah, apakah yang membuat seorang teman itu dianggap baik? Itu semua yang bisa memikirkan adalah teman-teman sendiri. Nah, di sini ada beberapa kriteria pertemanan yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Yang pertama adalah tipe teman yang setia. Nah, di situ saling membela satu sama lain bahkan di saat sulit sekalipun. Jadi kalau misalnya punya teman yang tipenya setia, alangkah beruntungnya kita semua ya. Terus kemudian ada juga tipe teman yang iri hati atau cemburu. Jadi merasa iri hati atau cemburu terhadap satu sama lain daripada merasa puas atau senang dengan diri sendiri. Jadi kalau tipe-tipe teman yang memiliki sifat iri hati atau cemburu itu lebih baik dihindari. Kemudian ada juga tipe teman yang baik hati. Ada juga yang beresiko. Jadi kalau beresiko itu selalu menekankan atau memaksa satu sama lain untuk mengambil resiko. Jadi pertemanan seperti itu sangat menuai hasil yang kurang bagus juga. Terus kemudian ada juga yang tipenya kompetitif. Jadi kompetitif itu sebenarnya kalau satu dengan yang lainnya itu bagus karena bisa menambahkan semangat kita untuk bersaing di bidang prestasi tentunya. Nah, kemudian obsesif itu dia itu selalu menuntut untuk selalu berada di dekatnya satu sama lain. Jadi kalau misalnya teman yang satu tiba-tiba ingin beralih dengan teman-teman yang lain, itu dia merasa kehilangan sehingga sifat obsesifnya keluar. Nah, ada juga teman yang sifatnya itu memaafkan. Jadi kalau misalnya punya kesalahan, dia punya sikap yang terbuka, saling memaafkan jika terjadi kesalahan. Di sini juga ada yang suportif, yaitu mendukung satu sama lain bahkan di saat-saat yang sulit. Jadi saling support. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik yang di rumah itu punya teman yang misalnya punya masalah dan teman yang lainnya itu selalu memberikan dukungan, itu artinya teman kalian memiliki sikap yang suportif. Kemudian menjaga privasi dan juga kerahasiaan. Jadi kalau misalnya dicurhatin sama temennya, itu biasanya dia akan menjaga privasi itu hanya untuk diri saya sendiri. Jadi enggak ember, enggak diceritakan ke siapapun. Kemudian ada juga yang dangkal atau tidak sungguh-sungguh. Jadi dia itu hanya fokus pada hal-hal yang tidak penting seperti penampilan fisik satu sama lain. Jadi pertemanannya hanya berdasarkan pada hal-hal yang nampak saja. Misalnya, wah dia anaknya orang kaya,
aku mau berteman dengan dia, atau mungkin wah dia anaknya pinter, boleh dong aku deketin biar aku juga nilaiku juga bisa terkatrol gitu. Nah terus kemudian juga ada yang tipe eksklusif, jadi meskipun bukan berarti hanya bergaul dengan rekan yang sama, tapi karakternya itu merupakan teman yang memiliki standar nilai yang tinggi. Jadi eksklusif banget gitu ya. Terus kemudian ada juga yang picik. Jadi suka berdebat, bertengkar mengenai hal-hal yang sifatnya remeh. Kalau temannya picik, tipenya picik itu kalau masalah sepele saja bisa menjadi permasalahan. Terus kemudian juga ada yang tipenya bergosip. Ayo, siapa teman-teman yang sukanya bergosip? Nah, bergosip itu juga ada istilahnya sekarang yang lagi ngetren itu bergibah ya. Jadi berkata hal-hal yang tidak berkenan dan satu sama lainnya itu saling mensupport, saling juga menanggapi. Nah, jadi itu tipe-tipe yang suka bergosip. Terus kemudian juga ada yang saling percaya, tentunya bisa diandalkan satu sama lainnya. Terus kemudian ada tipe yang aman, jadi saat dengan teman yang satunya dia itu merasa dilindungi, dan misalnya pun dia bersama dengan orang yang satunya juga, dia tuh juga merasa tidak takut, tidak terancam. Itu berarti dia adalah tipe teman yang aman. Nah, yang terakhir adalah tipe humoris dan menyenangkan. Jadi dia itu memiliki sikap yang bisa menghibur teman-temannya, bisa membuat saling tertawa. Jadi kira-kira nih teman-teman yang di rumah, coba nanti telaah ya. Dari informasi yang sudah saya sampaikan, tipe teman yang ada di dekatmu saat ini seperti apa? Apakah ada kriteria yang telah kita bahas tadi, atau mungkin ada tipe-tipe lain yang mungkin teman-teman belum bisa jelaskan gitu ya. Nanti di terakhir akan kita share kontak. Jadi saya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sebagai konselor Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi kita juga punya tugas untuk memberikan informasi dan juga konseling terkait masalah anak dan keluarga. Nah, sekarang saat kita berteman tentunya kita sering mengalami permasalahan. Jadi yang sering kita alami yaitu permasalahan bullying yang ada di sekolah. Sudah tidak asing bukan masalah bullying? Bullying itu sendiri adalah ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain termasuk teman-temannya. Jadi perilaku itu bisa dikeluarkan melalui verbal ataupun non-verbal. Nah, kemudian kita juga akan memberikan informasi tentang jenis-jenis perundungan atau bullying. Yang pertama adalah verbal. Jadi verbal itu segala sesuatu yang keluar melalui lisan. Contohnya mengejek, mengata-ngatai seseorang, termasuk dengan memberikan pelabelan kepada seseorang. Contohnya, misalnya punya teman namanya tuh cantik banget, misalnya namanya Charles gitu ya. Terus kemudian bapaknya namanya, mohon maaf ya ini contoh, jadi misalnya bapaknya namanya Tukiman gitu ya. Nah, karena si Charles itu punya bapak namanya Tukiman, teman-temannya iseng, terus teman-temannya juga suka godain dia, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat panggilan yang diberikan kepada si Charles. Jadi manggilnya Charles itu jadi mantu Kiman. Nah, itu adalah contoh dari bullying secara verbal. Ada lagi perkataan-perkataan yang sifatnya seksual, itu juga merupakan bentuk bullying. Contohnya, misalnya ada teman cewek lewat di depan kalian, terus tiba-tiba kalian nyeletuk, wah seksi banget. Terus kemudian diikuti dengan perilaku-perilaku yang lain, itu sudah masuk dalam bullying verbal. Nah, hati-hati kalau yang bernuansa seksual itu mengarahnya pada pelecehan seksual ya.
terus kemudian berkata kasar, kemudian memberikan argumen-argumen yang kasar dan tidak logis, itu juga sudah masuk dalam kategori bullying verbal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah secara fisik. Kalau itu berarti segala sesuatu yang bisa melukai fisik seseorang. Contohnya, ya misalnya kalau berantem terus kemudian ada yang nonjok pipinya, nendang, terus kemudian menampar, menjambak, itu adalah perundungan secara fisik. Terus yang ketiga adalah sifatnya sosial atau relasional. Kerusakan pada hubungan sosial dikarenakan karena masalah isolasi, berbohong atau menyebarkan gosip atau berita yang hoax ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai saat ini untuk menyampaikan informasi yang sifatnya informatif ataukah sifatnya hoax. Jadi harus ditelaah dulu informasi ini sumbernya dari mana sih. Terus kemudian ini benar atau enggak, itu juga harus diperhatikan. Karena kalau misalnya kita salah memberikan informasi dan itu menyinggung orang lain, bisa jadi kita akan dikenai perkara. Biasanya saat ini banyak teman-teman sudah mengenal tentang Undang-Undang ITE, jadi informasi transaksi elektronik. Nah teman-teman, kalau misalnya salah memberikan informasi, ada orang yang nggak terima, nah bisa nih dimasukkan di dalam undang-undang pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah kalau Undang-Undang ITE itu teman-teman itu tidak peduli dia masih sifatnya anak-anak atau sudah dewasa. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang selalu berperspektif pada anak. Tapi kalau Undang-Undang ITE, siapapun yang melakukan, dia membuat video itu atau memproduksi, terus kemudian dia yang menyebarkan informasi yang pertama, itu yang akan terkena ya. Nah jadi itu bisa merusak hubungan sosial satu dengan yang lainnya, itu adalah bullying secara sosial. Kalau di sekolah contohnya adalah misal kalau yang satunya temennya tuh pinter, terus yang satunya biasa aja, yang satunya malah dia nggak terlalu pinter banget. Nah, yang nggak pinter itu dia mempengaruhi teman-teman yang lain dan mengatakan informasi yang hoax tentang yang pinter tadi, akhirnya teman-teman yang lain ikut memberikan imbal balik dan dia akhirnya dijauhi oleh teman-teman yang lain. Itu merupakan perundungan sosial ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengancam. Kalau mengancam tentu saja itu adalah membuat seseorang merasa takut, terintimidasi dan membuat mereka melakukan hal-hal yang diminta oleh orang lain. Jadi contohnya kalau di sekolah biasanya dipalak ya temennya, ayo ke kantin, kamu belikan aku makan, kalau enggak awas nanti kamu aku hajar. Nah itu adalah contoh mengancam. Aku nyontoh dong itu PR-nya, kalau sampai enggak kamu kasih aku contoh, awas nanti aku sebarin gosip tentang kamu. Nah itu juga merupakan ancaman. Nah yang kelima adalah cyberbullying. Di masa pandemi ini teman-teman yang satu dengan yang lainnya tentu belum saling berkenalan kan. Nah jadi nanti kalau misalnya sudah berkenalan, hati-hati juga karena yang dimanfaatkan adalah media. Jadi perundungan melalui internet, telepon seluler ataupun teknologi yang lain. Nggak mungkin bagi anak-anak remaja sekarang nggak punya sosial media. Pasti punya IG, punya Facebook, punya WA dan lain-lain pokoknya. Nah kalau misalnya cyberbullying itu dilakukan melalui informasi di internet atau di sosial media. Dan yang keenam adalah seksual. Jadi kalau seksual itu dia berupa sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, misalnya ngata-ngatain dia, dia banci. Terus dia juga mengatakan, dia tuh loh playboy, wah dia ternyata seksi banget ya. Nah
kata-kata yang bernuansa seksual itu pun juga sudah masuk kategori bullying secara seksual. Semoga bisa dipahami ya teman-teman untuk jenis-jenis perundungan atau bullying. Nah, yang perlu teman-teman ingat lagi adalah perundungan atau bullying itu dapat berupa perbuatan yang dilakukan sekali, tetapi biasanya juga bisa dilakukan secara terus-menerus dan bisa dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi hati-hati kalau misalnya hari ini bisa membuli temannya, kalau misalnya enggak cepetan tobat, nanti akan terus-menerus dilakukan ya. Sekarang kita pelajari tentang karakteristik pelaku bullying. Jadi yang pertama, tentu dia itu akan agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan juga orang tua. Jadi kalau misalnya di sekolah sukanya ngeyel, di rumah dikasih tahu orang tuanya juga nggak mau tahu. Nah, itu agresif ya. Terus secara fisik lebih kuat, secara sosial dia lebih dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Jadi kalau misalnya mentang-mentang badannya gede, badannya kekar, dia akan menindas teman-teman lain yang kecil, yang lemah. Terus kemudian kalau misalnya secara sosial dia dominan, wah dia kayak geng-gengan gitu kan. Dia secara anaknya orang kaya, terus kemudian dia penampilannya oke, suka ngasih uang teman-temannya, itu kan akhirnya dia mendominasi secara sosial. Itu biasanya dia akan melakukan bullying kepada teman-teman yang di bawahnya. Selanjutnya, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Jadi menurut dia tindakan agresif itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa-biasa aja. Terus memiliki masalah dalam mentaati peraturan, biasanya loh seperti itu. Jadi datangnya telat, terus kemudian waktunya ngerjakan PR, mengerjakan tugas itu tidak dilakukan. Dan peraturan-peraturan di rumah ataupun di sekolah yang lainnya tidak dilaksanakan. Nah, selanjutnya hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Jadi kalau misalnya saya maunya kamu bantuin aku ngerjakan PR, ya maunya dia, pemahamannya dia, jadi dia nggak peduli dengan perasaan orang lain. Selanjutnya menunjukkan sedikit empati, jadi nggak peduli tadi. Terserah teman-temannya itu senang atau enggak senang, tetap apa yang aku mau itu yang harus dia lakukan, yang harus teman-teman korban itu lakukan. Selanjutnya secara emosional mudah marah dan tersinggung. Perilakunya tidak bertanggung jawab. Terus sukanya mencari perhatian. Kalau perhatiannya positif itu bagus banget. Tapi kalau negatif ya tentunya tidak bagus. Pola perilakunya itu impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Itu adalah ciri-ciri pelaku bullying ya teman-teman. Hati-hati kalau sudah merasa ada salah satu di diri kalian, sebaiknya segera introspeksi diri. Atau kalau perlu cari orang-orang yang profesional, cari konselor ataupun psikolog ya. Selanjutnya, penyebab anak itu melakukan bullying, kira-kira kalau dipikir apa, ayo teman-teman. Jadi yang pertama, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Jadi aku tuh yang paling wow, aku tuh yang paling hebat gitu ya. Terus adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. Aku nggak peduli karena di sini tuh aku yang paling. Jadi dia merasa dia bisa mengendalikan semua orang. Ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan atau kemarahan itu sangat terlihat. Kalau misalnya dia dimarahin bapak ibu gurunya, sikapnya itu sikap nggak terima karena kecewanya itu sangat luar biasa. Terlihat banget gitu ya. Terus kemudian kebutuhan akan kasih sayang, spiritual dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan bapak ibu atau mungkin dari awal tidak mendapatkan pendidikan agama atau spiritual yang baik,
maka kemungkinan besar akan muncul perilaku-perilaku yang mendorong untuk melakukan bullying. Terus tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Jadi jangan kebanyakan nonton sinetron ya teman-teman ya. Sinetron atau FTV zaman now itu harus sangat difilter. Karena apa? Karena kebanyakan di situ tuh memberikan contoh yang negatif kalau menurut saya. Karena di situ sudah diajari misalnya sekolah bolos, sekolah pacaran, terus sekolah geng-gengan. Nah itu tuh nggak bagus banget pokoknya. Terus istilahnya sekarang tuh kayak bucin-bucinan kayak gitu ya, budak-budak cinta gitu. Nah itu harus diminimalisir. Jadi kalau bisa kira-kira siapa sih orang yang menjadi figur teladan kamu? Misalnya, wah bapakku adalah semangatku, jadi dia adalah orang yang bisa memberikan teladan yang positif di rumah. Ibuku adalah sifatnya penyayang, sosok yang sangat lemah lembut. Nah itu dijadikan contoh. Jadi jangan artis-artis ya teman-teman. Kalau artis-artis itu nggak cocok untuk kepribadian kita. Kemudian pernah menjadi korban bullying. Jadi di Kabupaten Trenggalek ini teman-teman ya. Ini adalah cerita real, jadi saya sedikit bercerita juga. Kalau misalnya dia waktu kecilnya pernah dibully oleh teman-temannya, maka beberapa tahun kemudian itu pasti kalau tidak direhabilitasi atau ditangani dengan baik, dia akan menjadi pelaku penerus dari bullying itu sendiri. Jadi penting loh teman-teman kalau sudah jadi korban bullying itu segera melapor untuk bisa ditangani secara psikologis ya. Karena dampak psikologis itu akan lama sembuhnya. Jadi kalau misalnya tidak ditangani oleh profesional kemungkinan akan memunculkan perilaku-perilaku negatif. Terus kemudian dia merasa frustasi dan juga conduct disorder. Jadi conduct disorder itu artinya gangguan perilaku dan emosi yang serius yang membuat anak itu melakukan kekerasan. Itu adalah conduct disorder. Biasanya dia cenderung untuk sedikit-sedikit pengen mukul, sedikit-sedikit marah. Nah, hati-hati itu ya. Dampaknya kalau kita melakukan bullying kepada orang lain itu adalah bagi korban mengalami kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah. Jadi kadang-kadang di rumah dia happy, terus kemudian dia ingat, aduh aku harus sekolah, aku ketemu sama si dia yang suka gangguin saya. Nah itu sangat hebat dampaknya bagi mereka, suasana hatinya akan berubah. Kemudian kurangnya rasa percaya diri, jadi dia enggan lagi untuk berdiri di depan. Misalnya, ayo Bu Guru menyuruh dia untuk menyampaikan beberapa hal di depan kelas, dia pasti akan menolak karena dia merasa tidak pede karena selalu diawasi oleh pelaku bullyingnya. Menjadi pribadi yang tertutup, terus kemudian kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, jadi dia akan menjadi anak yang enggan untuk belajar, ogah-ogahan untuk sekolah karena merasa ketakutan. Terus kemudian ada juga yang sampai punya keinginan pindah sekolah. Dan yang paling berbahaya adalah depresi teman-teman ya. Depresi itu di atasnya stres. Jadi kalau sudah depresi bisa jadi kalau nggak diatasi sudah mengarah kepada gangguan jiwa. Berpotensi tinggi untuk membuli orang lain. Udah jelas ya tadi. Terus menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Di Trenggalek pun ada kasus demikian. Karena dia udah stres, sudah depresi, dia sering dibully oleh orang lain, akhirnya dia sudah tidak punya keinginan untuk hidup lagi dan bahkan mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri. Terus kemudian berdampak pada tingkatan sekolah. Jadi sekolahnya jadi berantakan, nilainya juga berantakan, akhirnya nggak naik kelas. Seperti itu ya. Terus ada pertanyaan, jika perundungan atau bullying menimbulkan akibat yang negatif, maka mengapa orang lain masih saja membuli orang lain gitu ya. Jadi alasannya itu yang pertama, kalau dia sudah membuli orang lain, dia akan merasa lebih baik.
Jadi dia akan merasa puas gitu ya. Kalau sudah membuli temennya itu dia akan merasa puas. Terus yang kedua, memperoleh status sosial. Kalau misalnya dia nggak tak bully, otomatis pamorku nggak kelihatan, jadi statusku nggak kelihatan. Diterima dalam sebuah kelompok, itu loh dia tuh asik orangnya, tapi asiknya suka membuli orang lain. Itu juga bisa menjadi alasan kenapa dia membuli orang lain. Terus kemudian pernah dibully karena mereka mengalami hal-hal negatif di rumah. Jadi dia pernah menjadi korban pelecehan atau kekerasan di dalam rumahnya. Terus bullying itu dianggap sesuatu hal yang normal, biasa aja. Alah, biasa aja kayak gini. Dianya loh santai, dianya nggak marah, dianya nggak merasa terganggu. Nah, itulah alasan kenapa orang lain itu masih saja membuli orang lain, padahal sudah tahu bahwa akibatnya itu negatif. Jadi keterampilan yang perlu kalian ketahui adalah menumbuhkan rasa empati ya teman-teman. Jadi kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan orang lain itu harus kita asah. Jadi kalau misalnya kita punya empati ke orang lain, kita kembalikan kepada diri kita. Kalau seandainya orang lain itu ada di posisi kita, kira-kira nyaman nggak perilaku itu terjadi? Kalau misalnya enggak, lebih baik tidak usah dilakukan. Terus kemudian usahakan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jadi bisa menjadi pendengar yang baik, berperilaku asertif. Asertif itu apa sih? Jadi asertif itu dia bisa jujur, bisa komunikatif, berperilaku yang positif. Bisa menyelesaikan konflik, membaca situasi dan juga melakukan persuasi kepada orang lain ya. Jangan lupa munculkan sikap resiliensi diri pada kalian. Jadi resiliensi itu kemampuan untuk pulih kembali dalam mengatasi masa-masa sulit. Jadi kalau misalnya habis berantem, habis berselisih pendapat dengan siapapun, akan segera muncul rasa resiliensi dirinya sehingga dia akan kembali menjadi orang yang strong. Itu namanya resiliensi diri ya. Nah, ini bagi sekolah yang mungkin perlu dipahami bahwa membutuhkan kerjasama antar manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, ataupun karyawan penunjang sekolah yang lainnya untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Jadi sudah dilindungi dalam pasal 23 tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 54. Jadi anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, teman-teman di dalam sekolah dan yang bersangkutan atau lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi aman rasanya, sekolah tidak was-was lagi. Terus bagi individu, yuk kita menjadi anak yang lebih asertif, yang lebih gampang move on dari permasalahan, terus jadi anak didik yang mempunyai pribadi percaya diri, punya konsep diri yang positif, terus punya rasa sosialisasi yang tinggi terhadap teman-teman yang lain, dan juga ketika mengalami bullying, katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilakunya. Kalau misalnya tidak bisa, maka berikan dampingan pada korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Nah, stop bullying, no bullying ya teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan sekolah yang ramah anak. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga sudah mencanangkan sekolah ramah anak di seluruh Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan sekolah ramah anak dengan tidak ada lagi yang namanya bullying. Stop bullying. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada permasalahan terkait dengan masalah sekolah ataupun keluarga, di sini ada saya dan teman saya, Mbak Dwi Baroroh Baridah, di dalam Pusat Pembelajaran Keluarga nanti akan bisa memberikan konseling psikologis ataupun informasi-informasi terkait pemenuhan hak anak.
Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi dan juga atas nama instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.